Kini Pasar Manis menjadi satu-satunya pasar tradisional, pasar rakyat yang memberikan fasilitas modern. Pasar Manis menjadi salah satu pilot project untuk menjadi pasar berstandar nasional. Saya akan mencoba mencari tahu secara detail mengenai perkembangan Pasar Manis dari sebelum dilakukan revitalisasi hingga saat ini. Tahu saya ayu-ayu. Permisi Pak. Mari. Dari Satelit Mbak ya. Ini Pak, saya mau nanya informasi tentang Pasar Manis ini ke siapa ya Pak? Oh, ini secara kebetulan ini saya sedang mantau kegiatan pasar ini di Pasar Manis. Kalau secara keseluruhan itu bisa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi kalau secara teknis itu bisa dengan Pak Liri, Kepala Pasar ini. Sendiri, ya? Siap, silakan. Ya, terima kasih Pak Liri untuk waktunya. Pak, gimana kalau kita keliling sambil ini nih, saya pengen dijelasin beberapa hal di sini. Mari Mbak, monggo. Ya, Mbak. Pasar Manis ini kan pasar yang berstandar nasional, standar nasional Indonesia 8152 tahun 2015. Jadi kita memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, salah satunya adalah pelayanan untuk kepada pengunjung, yaitu di depan ada denah pasar. Jadi pengunjung nanti yang akan ke pasar ini sudah tahu bahwa lokasi jenis dagangan apa itu ada. Misalnya jenis dagangan sayuran, ikan, daging, lalu bumbu dapur, lalu pakaian, itu sudah dari depan sudah kelihatan, sudah terpetakan, ya. Jadi sudah tidak bingung gitu ya. Jadi pengunjung ini kan sekarang pengennya praktis, pengen masuk lebih cepat untuk memperoleh barang yang diinginkan. Nah itu di Pasar Manis kami fasilitasi seperti itu untuk biar mereka lebih nyaman dan lebih aman dalam berbelanja. Nah untuk transaksinya sendiri seperti apa Bu? Ini di Pasar Manis ini meskipun pasar rakyat atau pasar tradisional, tapi ada transaksi non tunai, yaitu lewat berisi. Itu nanti kita tunjukkan, itu ada pedagang atau pembeli yang sudah menggunakan fasilitas itu. Nah saya jadi penasaran ya Pak, gimana kalau kita langsung aja lihat transaksi? Siap, mari kami tunjukkan Mbak. Ya. Ya ini untuk transaksi non tunai yang ada di Pasar Manis, ini salah satu contohnya. Ini kebetulan penjualnya Pak Mas Imam ini, kebetulan ini ada pembeli yang sedang transaksi untuk menggunakan berisi atau pembayaran non tunai. Setengah kilo nggak? Jadi nanti transaksi gimana Pak? Bisa diceritakan secara teknisnya? Nah ini monggo nanti ke pedagang yang langsung pembayaran totalnya berapa baru kita gesek pakai receipt. Oke, iya. Dan gitu berarti pembeli harus deposit dulu? Iya, harus yang jelas di ATM harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya nanti nggak bisa transaksi. Iya, itu pasti. Dipotongin atau nggak usah? Dipotongin Mas. Untuk mempermudah ini Mbak, untuk mempermudah jadi pengunjung atau pembeli itu berbelanja tidak mesti harus bawa uang cash, ya, lebih aman. Iya. Jadi untuk terjamin keamanannya ya ini menggunakan kartu ini. Kemarin tanggal berapa ya Pak? Iya, ya udah hampir Mbak, berapa 6 bulan ini Mbak. 6 bulan. Iya, sudah digunakan. Terus ada kesulitan nggak sih Bu pakai transaksi? Kalau lebih mudah kayaknya ya. Tinggal ngesamin ini aja. Yang pasti lebih aman ya Bu ya, nggak bawa uang ya Bu ya. Nggak usah bawa dompet. Iya. Pak Lilik tunjukin ini Pak, fasilitas yang lain lagi apa? Mari kita tunjukin ke ruang poliklinik tuh Pak. Iya, Nah, termasuk ruang kuliner juga nanti. Ini Mbak, mari. Nah, iya, kebetulan tuh ada pengunjung dan pedagang yang sedang meriksa itu. Boleh saya masuk ya Pak ya? Ini silakan. Halo, selamat siang. Ibu sakit apa Bu? Anu niki mumet seperti niki ibu nopo. Nah, anu nomor apa? Migrain. Namanya apa? Migrain Ibu. Migrain. Ini lagi diperiksa apa nih Bu? Apa sudah diperiksa? Tensinya tinggi sih. Oh iya. Orang istirahat nih Bu. Vakun gini. Oh, Oh iya. Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Kalau masih sendiri sakit apa Mas? Sakit apa Mas? sehat. Berarti ini tadi jam operasi dari jam 8 pagi. sampai jam Iya, 14 ya, Iya. Pak, ya?
Ini buka tiap hari apa nih Pak? Tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu? Iya. Satu. Ini dari petugas dari Puskesmas Purwokerto Barat ditugaskan untuk tiap hari Sabtu di sini melayani pengunjung dan pedagang yang ada di Pasar Manis. Oh gitu. Jadi selain untuk transaksi jual beli di pasar ini juga terdapat Iya, klinik yang betul. ini ya Pak ya? Iya, jadi kalau mau periksa silahkan monggo datang ke Pasar Manis ini difasilitasi kok. Dan untuk biaya sendiri gimana Pak? Biayanya Kalau yang punya BPJS untuk wilayah Puskesmas Purwokerto Barat ya nggak bayar. Kalau nggak punya BPJS ada rekomendasi. Tapi untuk dokter sendiri, dokter umum Bu? Di sini tenaga kesehatan. Oh, tenaga kesehatan. Bisa dari nanti karena pelayanannya di Puskesmas juga ada pelayanan. Iya. Nanti ada ijazah. Ada dokter, bisa dari petugas kesehatannya. berarti hanya dikenakan retribusi, Mbak. Oh gitu. Iya. Sesuai yang dia BPJS. Pak, gimana kalau kita lanjut ke tempat-tempat lain nih Pak? Mari, masih ada fasilitas yang lain yang untuk di Pasar Manis ini. Iya, boleh langsung aja Pak? Mari yuk. Ini Mbak, tempatnya ya untuk lokasi kulinernya. Nah, Pak Lilik ini cukup banyak kalau lumayan ya di sini ya. Untuk menunya sendiri yang ditawarkan ini ada apa aja nih Pak? Sini, yang di Pasar Manis ini andalannya kan terkenal dengan gudegnya, Mbak. Lalu ada sate ayam, lalu ada bakso, lalu ada rames juga, lalu soto juga ada, lalu makanan khas Banyumas juga ditawarkan di sini. Ada mendoan, ada kamir, ya ada makanan yang lain yang menjadi ciri khas di Banyumas ini. Nah, Mas Andi, saya mau nanya nih, sebenarnya peran Kopasmas sendiri terhadap pengembangan atau pemberdayaan Pasar Manis sendiri seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya Kopasmas ini fokusnya adalah untuk masyarakat pedagang, memastikan mereka itu mendapat keuntungan yang bagus. Tapi kami pun akan memastikan kepada masyarakat pembeli juga mendapatkan harga yang wajar. Nah, contohnya kayak bulan Ramadan ini, dengan kami kerjasama dengan Bulog untuk penetrasi gula dan minyak. Alhamdulillah sampai hari ke-15 ini di Pasar Manis khususnya dan Pasar Banyumas, Pasar Larangan, kita tidak ada lonjakan harga. Karena harga-harga yang sudah terpampang oleh koperasi itu adalah harga anggota dan harga umum yang sudah insya Allah sampai Lebaran dan habis Lebaran tidak akan ada kenaikan. Tapi kalau penurunan itu ada, itu yang kami konfirmasi dengan Bulog seperti itu. Dari sisi anggota, alhamdulillah setiap bulan kita ada penambahan terus dari pedagang. Insya Allah mungkin per data bulan ini sekitar 500 pedagang yang sudah secara aktif tergabung di Kopasmas. Ya, rencananya kami secara bertahap akan berada di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Banyumas, baik itu yang dalam pengelolaan Pemkab maupun desa.